Pada pagi ini kita ada dua agenda acara. Yang pertama adalah mengenai training untuk mengenai perdagangan berjangka komoditi, baik dari industrinya maupun nanti ada salah satu produk kita yang sekarang mungkin lagi booming, itu adalah emas, ya. Oke, langsung saja di depan saya perkenalkan. Di ujung kanan ada Bapak Stefanus Paulus Lubintang, yang mungkin sudah tidak asing untuk beberapa teman, ya. Beliau adalah Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Future Exchange. Lalu di samping kirinya ada Ibu Koni Lumandung, beliau adalah pimpinan cabang dari PT Solid Gold Berjangka Semarang. Oke, baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Silakan Pak Paulus, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Alhamdulillah kita semua di sini terkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Koni Lumandung dari PT Solid Gold Berjangka Semarang, dan juga Pak Andri Darmawan yang bisa memfasilitasi dengan teman-teman media di Semarang pada hari ini dalam rangka pengenalan perdagangan berjangka komoditi, khususnya yang tadi sudah disampaikan mengenai logo gold. Mungkin kalau secara umum kita tidak cukup waktu ya kalau kita menjelaskan mengenai mekanisme bagaimana sampai terjadi. Tapi saya rasa dari beberapa teman-teman media sudah pernah berkumpul, mungkin sudah kita pernah ketemu untuk menyampaikan mengenai mekanisme dan lain-lainnya. Namun saya terus terang karena memang keterbatasan pelaksanaannya, saya sih sebenarnya berkeinginan untuk memberikan sebuah one day training untuk media, teman-teman lainnya, supaya bisa tahu mengenai apa sih perdagangan berjangka itu, apa sih bursa berjangka Jakarta itu, siapakah Solid Gold berjangka itu, bagaimana cara kerjanya bursa berjangka Jakarta, bagaimana cara kerjanya Solid Gold berjangka itu ya. Jadi sekilas pengenalan bahwa Bursa Berjangka Jakarta itu adalah bursa berjangka komoditi pertama di Indonesia yang didirikan tahun 99, dan saat ini adalah bursa berjangka terbesar di Indonesia. Kita berada di dalam pengawasan Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau Bapepti, ya, di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di mana posisi Solid Gold Berjangka? Solid Gold Berjangka itu adalah salah satu member atau anggota resmi legal sah dari Bursa Berjangka Jakarta, yang juga telah mendapat persetujuan dari Bapepti untuk menjalankan operasional usaha dalam perdagangan berjangka komoditi, di mana kontrak-kontrak komoditi yang kita perdagangkan yang ada di Bursa Berjangka Jakarta bisa diperjualbelikan melalui Solid Gold Berjangka, di mana fungsi dari Solid Gold Berjangka adalah sebagai brokerage company. Ya, jadi Solid Gold Berjangka ini teman-teman semua ini yang mencari nasabah, kemudian nasabah bertransaksi atas kontrak-kontrak yang disajikan oleh Bursa Berjangka Jakarta, tentunya yang sudah mendapat persetujuan dari Bapepti, ya. Nah, kalau kita, mungkin boleh saya sedikit orek-orek sebentar ya, Pak Andri ya. Silakan Bapak. Ya, kalau saya bisa explain sedikit mengenai di mana sih Bursa Berjangka Jakarta, ya, kita sebutnya ini JFX, itu kan bahasa Inggrisnya ya, atau BBB sih. Ya, ini bukan JFX dibagi BBB ya, JFX atau BBJ ya. Nanti kalau dibagi jadi kecil kan. Nah, kita ini diawasi oleh namanya Bapepti. Ya,
Bapepti ini adalah badan pengawas yang ini adalah dari Kemendak ya. Kemendak RI ya, Kementerian Perdagangan. Nah, JFS ini nanti seperti yang di itu kan ada dengan namanya Clearing Berjangka Indonesia (KBI) ya. Nah, di mana Solid Gold Berjangka itu? Solid Gold Berjangka ini adalah member ya, member ini juga ya. Nah, nanti nasabah-nasabahnya ini akan berhubungan di sini ya, nasabah A, nasabah B, nasabah C. Nah, pada saat dia melakukan transaksinya, dia bertransaksi di sini ya, uangnya lari ke sini, transaksinya lari ke sini ya. Nanti kita ini tinggal atur. Kalau dia nasabah ini plus, misalnya duit dia di sini ada 100, 10.000, ya profit 1.000, ya berarti dia ada 11.000 kan sekarang. Nah, ini nanti duitnya ini akan lari ke sini untuk lari ke sini. Nah, ini sekilas saja supaya tahu di mana Solid Gold Berjangka itu posisinya ada di mana. Ya, kalau kita mau berikan pencerahan seperti ini sebenarnya nggak cukup 5 jam. Ya, saya ngerti bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman media semuanya, karena ini juga adalah hari Jumat. Ya, kita ini hanya sekilas mengenai BBJ dan Solid Gold Berjangka. Sehingga pada pagi hari saya mau penekanan bahwa Solid Gold Berjangka itu adalah salah satu perusahaan pialang berjangka yang resmi, yang sah dan mempunyai legalitas, yang sudah mendapat perizinan dari Bapepti dan merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta. Ya. Kalau kita kilas balik ke tahun 2020, karena kita ini berbicara mengenai Solid Gold Berjangka dan perdagangan komoditi, kita sebut ini adalah Loco Gold. Loco Gold itu adalah istilah emas dunia. Ya, sebenarnya ini adalah lebih dikenal dengan namanya Loco London. Ya, Loco London itu di dunia, itu di seluruh penjuru dunia menyebutnya itu adalah kontrak Loco London. Ya, cuma kita di Indonesia lebih mengenalnya adalah gold atau emas. Ya, kalau kita mau pikirkan itu adalah sebuah komoditi yang diketahui oleh semua kalangan. Ya, kalau kita ngomong emas, pasti semua kenal ya, anak kecil, ibu-ibu, nenek-nenek, nenek setengah tua, nenek yang sudah tua pun banget pun tahu. Ya, kenapa saya katakan nenek-nenek? Karena paling banyak yang paling suka menyimpan emas atau membeli emas itu adalah gendernya adalah perempuan. Ya, itu adalah penelitian. Bukan penelitian BBJ ya, penelitian umum. Nah, ini saya katakan Loco London itu adalah salah satu kontrak terfavorit yang ada di Bursa Berjangka Jakarta, di mana salah satu porsi paling besar yang bertransaksi Loco London di Bursa Berjangka Jakarta adalah PT Solid Gold Berjangka. Ya, sebagaimana saya informasikan kepada bapak-bapak teman-teman semua, tahun 2020 Solid Gold Berjangka itu masih masuk dalam 10 besar perusahaan pialang berjangka terbaik dan terbesar di anggota Bursa Berjangka Jakarta. Ya, saya mengucapkan selamat untuk itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa jadi 5 besar ya. Karena tahun 2020 itu baru nomor 7. Ya, siapa tahu bisa, jangan banyak-banyak, loncat 2 dulu deh. Nanti kalau loncat 3 ntar leset. Ya. Tapi jadi sekarang ini latihan dulu supaya bisa loncat ke lantai 5 ya. Ya. Nah, saya yakin itu bisa. Kenapa? Di Semarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan sejenis yang sama. Ya, ada PT Rifan, ada Rifan Finansindo Berjangka, ada Equity World, ada siapa lagi ya? Ada Valburi, ada Nine Stars, ada Kontak, Perkasa Futures, ada lain-lain. Nah, itu yang anggota Bursa Berjangka Jakarta. Nah, selain kontrak Loco London yang kita kenal dengan Loco emas, itu juga ada beberapa kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta. Saya pengenalan dulu ya sebelum saya jelas balik kenapa 2020 itu emas yang paling dominan.
Ada juga kontrak, kita perkenalkan namanya adalah indeks, dan juga ada namanya forex. Ya, kalau kita ngomong JFX memang lebih dikenal dengan orang namanya ini adalah kontrak forex, ya, atau valuta asing. Tapi kita ini bukan money changer. Nah, ini yang sebagaimana ini perlu kita edukasi, sosialisasi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum, bahwa investasi yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan itu adalah kontrak. Ya, kontrak bukan fisik. Mungkin teman-teman tahu kemarin di Surabaya lagi rame banget ya. Ya, ada perkara antara Budi Said dengan Antam ya, salah satu konglomerat Surabaya yang membeli emas sebanyak 7 ton dan gagal serah sebanyak 1,1 ton atau 1.100 kilo. Ya, kalau digramkan itu berarti 1.100.000 gram. Ya, bayangin aja, 1 kilo emas itu kecil banget, botol aqua lebih gede. Ya, bayangin aja dia itu harus ada, berarti ada 1.100 keping. Ya, 1.100 keping. Sebenarnya 1.100 keping kecil Pak, nggak perlu tempat segede ini Pak. 1.100 keping kalau diatur rapi, ya 10 kali 10 itu ya udah 100 kan Pak. 10 lantai udah 1.000. Ya, ini paling, ini paling. Ya, betul. Bayangin aja. Sehingga ini dikenal oleh seluruh dunia dan seluruh kalangan. Baik itu pebisnis, baik itu profesional, baik itu pengusaha, baik itu pedagang, baik itu mahasiswa, ataupun siapa saja. Banyak sekali yang mengenal adalah emas. Namun dalam perdagangan berjangka yang dilaksanakan oleh Solid Gold berjangka, nanti lebih teknisnya banyak konsentrasi semuanya itu ada di bukunya akan disampaikan, bahwa local London itu adalah merupakan harga patokan dunia. Ya, mungkin kita kalau bisa lihat di running itu hari ini kan kurang lebih 1.840-an. Ya, 1.840-an ya. Dia naik turun. Per troy ounce. Nah, per troy ounce ini US dollar ini ya. Nah, bagaimana cara hitungnya? Kenapa sampai dapat angka sekian rupiah? Itu bahagi 31,1 ya, bahagi kali US dollar, IDR per US dollar. Ya, kalau hari ini sekarang permainannya di 14.045 dan lain-lainnya kurang lebih ya. Ini kurang lebih 1.840. Inilah dapatnya, sehingga dapat rupiah. Berapa? Kurang lebih ya, kurang lebih 830.000 rupiah per gram. Nah, ini udah kelihatan banget. Ini adalah pengganggu emas. Ya, karena emas itu tergantung naik turunnya, tergantung Mbak. Ya, ini just intermezzo ya. Ya, kenapa? Lihatlah. Di antara laki-laki di sini yang komentar emas duluan Mbak kan? Nah, menunjukkan bahwa penelitian dunia itu benar, karena yang lebih menyukai dan lebih meminati emas itu adalah Mbak. Perempuan, kaum perempuan. Itu benar-benar itu penelitian dunia Pak. Ya, terbukti ternyata di Semarang bukti juga. Nah, saya katakan, kenapa local London harga emas di tahun 2020 itu adalah pertama dalam sejarah mencatat rekor tertinggi di dunia. Ya, sebanyak dengan nilai 2.072 US dollar per troy ounce, sehingga pernah yang menyentuh lebih dari 1 juta rupiah kan di bulan Juli tahun 2020 yang lalu, disebabkan karena ada dua faktor. Harga emasnya juga naik, nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada saat itu juga mengalami pelemahan, sehingga itu tembus. Itu faktor pengalinya. Tapi apa faktor teknis lainnya? Di tahun 2020 di bulan Mei pernah
mungkin teman-teman pernah mendengar dan membacanya ya, pernah bahkan menulisnya bahwa harga minyak mentah dunia mencapai harga negatif. Minus, itu terjadi di bulan Mei. Nah, dan ini pertama kali juga dalam sejarah dunia memperdagangkan harga komoditas internasional global yang mengalami harga komoditas negatif. Kenapa bisa negatif? Karena ini terus terang ini sebuah mata rantai sehingga mempengaruhi harga emas. Bayangin aja, harga negatif tetap harus diproduksi. Kenapa? Kalau minyak stop produksi akan jauh lebih cepat bangkrut. Jadi tetap beroperasi, eksploitasi semua meskipun harga negatif. Ya, karena kalau tidak akan lebih rugi lebih jauh lagi. Nah, itu kan cuma terjadi pada saat satu malam saja. Ya, sama. Harga emas di bulan Juli dari bulan Mei yang mata rantainya itu, ingat ya, COVID mulai di Indonesia sebenarnya di bulan Maret. Ya, COVID sudah mulai diumumkan sebagai oleh Bapak Presiden pada saat itu di bulan Maret 2020. Ini ada sebuah mata rantai. Pada saat tersebut harga masih relatif stabil. Namun di bulan Mei karena harga crude oil negatif, harga emas di bulan Juli mencapai rekor tertinggi. Kenapa harga rekor tertinggi juga menyerupai harga oil? Cuma bertahan sesaat, tidak long term, apa tidak seminggu di atas 2070, enggak, sesaat saja. Kenapa? Itulah disebutnya fluktuatif market. Market itu benar-benar luar biasa bergerak up and down, naik dan turun. Nah, di industri kita banyak faktor yang bisa digunakan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Baik itu harga market naik ataupun harga market turun. Nah, satu pertanyaan, harga ini dari mana asalnya? Siapa yang menentukan jadi 1840-an? Siapa yang waktu itu bulan Juli jadi 2072? Itu tidak ada yang menentukan. Yang menentukan adalah demand and supply, nasabah yang beli, nasabah yang jual, terbentuklah di dalam sebuah pasar. Ya kan? Ya sama kalau kita pergi ke pasar sekarang lagi heboh, sekarang kan harga daging sapi mungkin sudah bergeser lagi ke kedelai. Ya, harga kedelai kan, harga daging sapi kemarin sudah sempat naik karena ada rencana demo tidak jual daging sapi, ya kan? Tapi sekarang berjalan, namun sedikit mengalami penurunan. Namun sekarang yang paling heboh ini adalah kedelai. Kenapa kedelai? Karena jumlah kedelai yang diproduksi oleh Amerika itu sudah diimpor oleh China, kontrak jangka panjang, ya. Sehingga di Indonesia yang salah satu adalah pencinta konsumsi kedelai cukup besar di dunia mengalami defisit stok, sehingga tahu tempe mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat kalau tidak dia potongannya jadi lebih kecil harganya pasti naik. Ya cuma karena supaya menstabilkan kan harganya dinaikin atau dipotong lebih kecil. Ya. Coba bapak-bapak ibu perhatikan, karena kita ini masih membutuhkan impor kedelai. Ya, Indonesia belum bisa memproduksi kedelai sebesar jumlah konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, sama seperti kita balik ke Lopo London, karena kalau kita ngomong kedelai sama daging sapi, ya kita ibarat kita makan rawon sama tahu goreng ya. Hujan-hujan lagi. Nah, Lopo London penyebabnya kenapa dia juga naik di tahun 2020 banyak sekali faktor-faktor penentu. Yang paling besar itu adalah faktor pandemi coronavirus COVID-19. Ya, itu tidak mengenal orang kaya, tidak mengenal orang miskin, tidak mengenal laki, tidak mengenal perempuan, tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal bangsa manapun. Ya babat semua. Jadi pandemi bencana global.
Ya, meskipun pertama diisukan di kota Wuhan di bulan sebenarnya di Wuhan itu sudah terjadi dari bulan November kemarin 2019 yang lalu. Ya kebetulan bulan November kebetulan saya pergi ke sana. Ya, cuma ya mungkin masih buat ada temulawak sama jahe kali ya. Ya balik juga kembali adalah produksi dari tanah Jawa. Soalnya gini Mas, saya seling dikit. Saya meskipun nama saya Stefanus Paulus Lumintang, tapi aku ini orang Tegal, tapi orang sama Jawa. Ya, aku lebih lancar bahasa Manado. Nah, Rai sama Jawa. Awaci Pak ya? Hah? Awaci. Awaci, Slawi. Ya. Ya. Jadi tahun 2020 banyak sekali gejala-gejala yang menunjukkan sebuah komoditi yang tidak menentu. Ya. Sebenarnya bisa dikatakan tahun 2020 adalah tahun ketidakpenentuan dalam hampir semua komoditas di dunia, harga komoditas. Emas tertinggi, harga minyak terendah, ya, harga kopi naik, harga coklat naik, harga batu bara naik. Ya, yang dulu sempat terpuruk luar biasa, naik luar biasa kan? Meskipun di awal-awal tahun 2 minggu belakang ini sudah mulai menurun lagi. Harga nikel naik, harga timah naik. Ya, karena ada di beberapa negara produksinya sudah beroperasi secara normal akibat pandemi yang sudah bisa terkontrol. Salah satu itu adalah China. Ya, tapi sekarang kan ibaratnya si China meskipun dan adalah hubungan juga dengan Amerika nanti. Ya. Amerika di tahun 2020 kemarin adalah musim kan? Musim kampanye pemilihan presiden. Ya. Yang bisa dikatakan handover-nya tidak smooth. Ya, pada tanggal 20 Januari yang lalu ya. 18 ya. 20 deh. 20 ya. Nah, itu baru terjadi lagi setelah 152 tahun kan. Handover antara presiden lama dan presiden baru tidak terjadi face to face. Pernah terjadi di tahun 152 tahun yang lalu. Terjadi lagi di tahun 2021. Itu adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap sebuah harga emas di dunia. Solid Gold berjangka, saya yakin punya tim research, tim analis yang spesialisasi untuk melakukan research terhadap mau kemana sih ini barang ini harga ini mau apakah naik, apakah turun. Kalau dia naik mau di level berapa, kalau dia turun sampai di level berapa itu pasti akan ada research. Ya, di masing-masing perusahaan pialang berjangka pasti akan ada research. Saya yakin tim Solid Gold berjangka mempunyai tim research yang sangat baik. Karena saya pernah bertemu dengan tim risetnya dan kita berdiskusi panjang. Ya, luar biasa bahwa ini adalah sebuah informasi yang selalu diberikan kepada teman-teman tim dari Solid Gold untuk juga menjelaskan kepada setiap nasabah untuk sebagai salah satu faktor yang bisa dipergunakan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi harga emas bukan ditentukan oleh Solid Gold berjangka Semarang ya. Udah terlalu kaya Solid Gold berjangka Semarang kalau bisa menentukan harga emas dunia. Tapi sebenarnya boleh kalau kerjanya semua emas semua. Ya jadi mbak-mbak di rumah aja. Ya. Nah, Solid Gold berjangka merupakan salah satu perusahaan yang bisa memperdagangkan kontrak local London salah satunya. Ya, karena di Solid Gold berjangka memperdagangkan 8 jenis kontrak ya. 1 local London, 2 indeks, ya, dan 5 mata uang asing. Mata uang asing maksudnya bukan USD IDR ya Pak ya, USD Euro, USD GBP, ya, seperti itu ya. Tapi bukan fisik ya Pak, Bapak-bapak Ibu teman-teman semua. Nah ini yang menyebabkan beberapa faktor yang akhirnya harga emas itu mengalami kenaikan. Dan di akhir tahun di bulan Desember tanggal 31 ditutup di level angka 1.899 US dollar per troy ounce, ya mendekati 1.900. Padahal di tanggal 31 menjelang akhir tahun tutup market itu sempat di angka 1.900-an.
Tapi akhirnya ditutup di 1899 poin sekian ya. Kita nggak ngomong poin ya. Nah, ini hal-hal yang menentukan secara teknikal. Bagaimana secara politikal? Di Indonesia tahun 2020 bisa dikatakan politikal stabil. Ya, pilkada berjalan aman, lancar, tentram. Ya, meskipun di dalam masa pandemi. Namun perlu dipikirkan kita bersama bahwa meskipun dalam masa pandemi, kenapa industri perdagangan berjangka justru mengalami pertumbuhan yang sangat baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dibandingkan dengan industri-industri keuangan lainnya yang mengalami keterpurukan. Ya, industri perdagangan berjangka di Bursa Berjangka Jakarta, termasuk Solid Gold Berjangka, itu mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Semuanya positif pertumbuhannya. Itu adalah salah satu menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perdagangan berjangka, baik itu emas, baik itu forex, baik itu kopi, baik itu minyak goreng, itu sudah lebih banyak masyarakat mengetahui dan menjadi salah satu alternatif investasi. Kenapa bisa jadi salah satu alternatif investasi? Karena dengan keterbatasan pertemuan secara fisik, difasilitasi oleh Solid Gold Berjangka dengan menggunakan sistem trading, sistem perdagangan yang bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Ya, dengan tentunya pasti ada pemahaman terlebih dahulu, diberikan sebuah edukasi, cara-caranya, resiko, dan lain-lain. Nah, sehingga ini menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat-sangat membantu terjadinya pertumbuhan perdagangan berjangka di BBJ di Indonesia melalui Bursa Berjangka Jakarta, tentunya dengan support dari salah satu adalah Solid Gold Berjangka, di mana Solid Gold Berjangka Semarang juga mempunyai andil yang signifikan dalam pertumbuhan industri perdagangan berjangka komoditi. Ya, kalau kita ngomong naik turun itu nggak ada habisnya, Pak. Ya, jadi ini secara sekilas. Jadi mungkin dalam pertemuan yang lebih singkat ini, saya mau sampaikan bahwa mungkin di tangan-tangan jari jemari teman-teman semuanya juga akan turut membantu kami meliterasikan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang provinsi kelahiran saya juga, ya, untuk bisa lebih memperkenalkan perdagangan berjangka komoditi melalui Solid Gold Berjangka yang di Jakarta, di Bursa Berjangka Jakarta, kepada seluruh halayak Provinsi Jawa Tengah, dan juga untuk menyatakan bahwa bisa menyampaikan bahwa Solid Gold Berjangka itu adalah perusahaan yang legal, bukan perusahaan yang kaleng-kaleng, bukan perusahaan yang tidak berizin, bukan yang tidak legal, tidak sah, dan lain-lain. Ya, karena ada beberapa orang yang saya ketemu 2 hari yang lalu katakan, oh, Bursa Berjangka Jakarta bukan bursa, nggak ada di TV. Ya, bukan begitu caranya, ya. Karena kita kalau saya tidak berizin, saya sudah masuk di paling tidak di Barreskrim, nggak mungkin di Polda. Paling tidak di Barreskrim, karena saya sudah mencakup keseluruhan seluruh Indonesia, ya. Tapi alhamdulillah saya berani berdiri, saya berani mempertanggungjawabkan keabsahan kelegalitasan Bursa Berjangka Jakarta, dan juga saya berani menyatakan bahwa Solid Gold Berjangka adalah perusahaan pialang berjangka yang sah, yang legal. Ya, jadi buat masyarakat Kota Semarang, khususnya Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, tidak perlu khawatir akan keabsahan dan kelegalitasan PT Solid Gold Berjangka yang ada di Semarang. Tentunya hal ini juga sangat membantu kita untuk lebih mengedukasikan kepada masyarakat. Ya, karena bisnis kita ini adalah bisnis kepercayaan. Ya. Saya belum pernah, alhamdulillah, saya belum pernah mendengar bahwa nasabah kesulitan untuk melakukan penarikan dana. Ya, makanya kita teman-teman, kalau bagi
ada nasabah yang profit, yang mau withdraw, silahkan. Itu adalah hak nasabah pada saat nasabah mengalami posisi profit untuk ngambil profitnya. Ya, karena kadang-kadang kan nasabah ini ada tipe yang berbeda ya Pak ya. Kalau misalnya lagi makan bakmi enak, lagi makan tahu telur enak, bumbu kacang ya, nasi gandul, diam-diam aja. Tapi giliran ke gigi cabai, teriak kayak paduan suara. Ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang terjadi gitu loh. Dan sering terjadi. Nah, inilah makanya kita ini mungkin dari melalui bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, ini juga merupakan salah satu sarana kita untuk memperkenalkan, bertransaksilah, menjadilah nasabah di perusahaan pialang berjangka yang sah. Karena banyak sekali perusahaan pialang yang mengaku-ngaku pialang tapi tidak sah, ya, tidak punya izin, alias bodong ataupun ilegal ya. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran, karena yang ilegal-ilegal itu kalau misalnya ada apa-apa, piye neng di uangku ora ono, ra iso bayar kembali. Enggak tahu bahasa kembali apa ya? Hah? Bali, Pak. Ya, ora iso balik ya. Enggak bisa ra iso teko. Nah, jadi ya seperti itu. Ya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong menjadi sebuah jembatan buat masyarakat untuk memperkenalkan bahwa Solid Gold Berjangka adalah salah satu perusahaan pialang berjangka anggota Bursa Berjangka Jakarta yang sudah mendapat izin dari Bapepti, sah, legal, memperdagangkan kontrak-kontrak di Bursa Berjangka Jakarta. Ya, nanti kita sudah pikiran. Terima kasih. Terima kasih.